Irul. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan tamu teman-teman ini YouTuber dari Kuwait nih. Rupanya aja kita udah dibilangin kedatangan, gimana ini Rul? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang selama di Kuwait. Jadi barangkali yang masih ada di Indonesia pengen kerja di luar negeri kayak apa, boleh komen di bawah ini ya. Dan bagaimana kondisi sekarang, keadaan lockdown di Kuwait. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Ini kenalin nih, ada teman saya satu namanya. Nama saya Rudi. Ya, nama channel saya Rudi Channel, oke. Iya. Ingat di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, jangan lupa hitung-hitung sedekah lah. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ya, Mas Bray. Oke. Bahasa itu. Dan ini ada teman saya satu lagi nih. Halo, perkenalkan nama saya Irul, aduh, Channelnya. grogi, nama channel saya Sirul Kuwait. Jangan lupa padamkan tombol merahnya. Ya guys, sekarang kita ngobrol bebas aja bagaimana nasib para TKI yang ada di Kuwait dalam keadaan lockdown, dalam keadaan kangen sama keluarga. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya pengalamannya, boleh komen di bawah ya guys. Mas Rudi, udah tahun berapa dari datang di Kuwait? Lama, baru 7 bulan lah di sini. 7 bulan? Iya. 7 bulan, berarti belum pernah keliling-keliling ya? Belum, makanya ini baru masuk Kuwait langsung di lockdown. Oh iya ya. Oh ya, kemarin sebelum di lockdown kerja di mana? Saya di restoran. Di restoran. Bagian pengiriman makanannya di delivery order gitu. Banyak ya ada orang Indonesia, ada berapa di sana? Di sana ada 5 orang. 5 orang guys. Oh, tenang aja, nggak jauh-jauh ke Kuwait, masih punya banyak teman di sana. Ya alhamdulillah juga ketemu sama Mas Ali Imron. Iya. Mas, oh iya, saya mau nanya nih ya. Gimana? Saya kan udah lama di sini kan? Saya Katanya, makanya saya mau nanya berapa tahun di sini? Saya dari tahun 2008. Jadi 2008 berarti udah 13 tahun ya. Waduh, nggak cukup kalau 2 13 tahun guys, dari anak saya masih umur 2 tahun, sekarang anak saya udah SMA. Motivasi Yeah. sama itu di sini bertahan lama itu apa? Sebenarnya motivasinya semua orang juga udah pengen pulang. Kalau ngejar materi emang nggak ada cukupnya. Cuma permasalahannya ada masalah lain. Biasanya ya seorang tenaga kerja itu yang kerja di luar negeri biasanya terbawa dengan arus lifestyle. Contoh, dulu kita di rumah nggak punya apa-apa gitu kan. Sekarang di rumah ada kendaraan, ada rumah gitu. Dan itu pengen lagi, udah rumah punya, sawah punya gitu misalnya. Pengen punya sawah, kendaraan nggak punya, pengen punya kebun. Dan terus. Berarti benar kata guru saya itu, memang manusia itu tidak akan pernah merasa kecukupan. Kalau yang di sebelah saya itu siapa namanya? Nah ini Mas Irul nih. Udah berapa lama Mas di Kuwait? Udah hampir berapa ya? 7 tahun kayaknya. 7 tahun. Ya lumayan, dari 2013 aku masih di sini. Cuma saya aja yang baru lahir. Masku juga udah lama, lumayan, udah 13 tahun juga. Tapi pas kemarin tuh dia pulang pas kebetulan Desember ini, jadi nggak ngalamin dia lockdown di sini. Mas Irul kerja di mana? Kalau aku sama di terapis di salon. Di salon ya. Banyak orang Indonesianya. Banyak. Kalau temanku aja sekamar nih 5 orang yang sekamar. Kalau semuanya itu orang Indonesia berapa ya? Kayak 7 kayaknya semuanya. Kalau kerja di salon itu Mas Irul nggak pakai sepatu jinjit gitu, kayak hak tinggi. Ya salon perempuan. Nggak kebanyakan kan di Indonesia itu kan daunnya saya kayak gitu kan, pakai hak tinggi gitu. Guyon guys. Guyon. Jangan serius-serius, ngopi dulu. Kalau di Kita sini ngopi dulu. semua itu yang berbau potong rambut misalkan, terus terapi, semuanya potong kuku gitu, udah masuknya salon semua sih. Iya. Tuh, jangan salah paham. Kalau di Indonesia kan salon itu perempuan. kayak cewek.
Ternyata guys di Kuwait itu salon tuh umum. Nah, Mas, sekarang saya mau nanya nih, Ya. sama teman berdua loh. Yuk. Kan saya orang baru. Yang pertama yang paling lama loh, sebenarnya kan senior. Suka dukanya semen itu di sini apa? Udah minum dulu, kita tungguin. Baru nanya. Sekata. Bingung jawabannya suka dukanya katanya. Loh iya. Jadi sukanya gini ya, kelebihannya gitu kan. Sukanya kalau pada saat gajian. Gajian semuanya suka itu. Dukanya ya jauh sama anak istri, itu aja lah pertimbangan itu. Kalau suka duka lainnya sebenarnya kalau untuk tenaga kerja ya, saya sih lebih saya kan di Timur Tengah ya. Saya melihat orang-orang yang di Asia Pasifik kayak di Hong Kong, Taiwan, kayaknya mereka lebih menikmati gitu. Karena di sini nih apa ya, dukanya itu kalau ngadepin cuaca ekstrim. Sekarang aja sampean tahu, cuaca sekarang lagi berapa? 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius panas coba. Tahu kalau musim dingin banget. Pernah sampai -2. Iya, kemarin waktu musim dingin saya kesini. Ya, itu kan luar biasa ininya. Kalau yang di negara-negara yang lain kan mereka standar-standar aja gitu. Jadi kayak menikmati. Terus kedua, beda budaya. Beda budayanya apa? Kalau di sini tahu sendiri ya, laki-laki sama perempuan bisa gitu di jalan nggak ada. Iya. Nggak ada yang namanya di jalan kita bisa melihat perempuan lewat gandengan. Nggak ada di sini, laki-laki ya laki-laki semua. Makanya salon pun ada 2 ya tadi, salon laki-laki, salon perempuan. Makanya tadi pikiran saya sama Mas Irul, dia kan kerja di salon, nggak pakai sepatu gigi kayak tinggi gitu kan. Kok nggak lipstick kan gitu loh kesini maksudnya. Namanya kita di Indonesia kayak banci modelan. Kalau suka dukanya Mas Irul kan udah 7 tahun di sini. Nggak ada dukanya di sini, aku itu suka terus. Ya soalnya kan dia belum nikah ya maksud saya. Terutama kalau saya sih sukanya ini kalau menjelang cuti ya. Saya kan cutinya setahun sekali. Jadi setiap lebaran gitu. Berarti bisa ya pulangnya 1 tahun sekali gitu. Setahun sekali, kadang 2 tahun, kadang setahun 2 kali bisa. Jadi saya ada 1 tahun dapat jatah cutinya itu 40 hari. 40 hari. Oh, 40 hari. Itu terkadang ada satu lagi namanya emergency cuti, itu bisa diambil 15 hari. Nah, waktu tahun berapa itu ibu saya meninggal, padahal saya habis cuti gitu baru datang, saya balik lagi, nggak apa-apa. Boleh pulang mas. Emergency. Sampai ini kerja di mana mas? Saya di ambulans, Kuwait. Kalau di Indonesianya mah 112-nya lah. Gila. 118 ya, 118. Apa itu bedanya 11 angkanya? Polisi. Enggak, maksudnya emergency ambulan gitu. Kalau kira yang bawa mayat itu dong, kalau saya nggak berani. Enggak, kalau di kalau di sini kan 112, kalau di Indonesia 118 apa ya? Kalau nggak salah. Nah, itu orang Indonesia yang di ambulan di sini cuma ada berapa? Kita datang pertama satu grup 33 orang. Sekarang sisa 25. Bawa ambulan semua itu? Iya. Itu pun mereka tadinya rata-rata ya, cuma mau kerja 2 tahun. Saya sendiri aja tadinya maksimal 5 tahun gitu. Ternyata terperangkap dengan kehidupan. Namanya juga gaji. Nih, kita udah ini sama pengalaman gaji. ini, pengalamannya ini luar biasa. Ya gitu, jadi luar biasa. Terperangkap, bener, terperangkap. Ya sekarang saya pengen pulang, pengen kerja. Tapi anak saya udah mulai butuh biaya. Apalagi bentar lagi kuliah. Ini kerja di ambulans negara orang. Saya juga pernah kerja kayak sama itu, tapi jualan terang bulan saya. Ya itu mini. buat buat pelajaran lah barangkali ya, kata orang ya yang terutama teman-teman saya juga yang di Indonesia itu enak ya kerja di luar negeri, ada enak nggak ada enaknya kalau kayak Mas Irul tadi dia masih bujang bebas. Iya benar. Kalau yang dia bilang kan suka terus ya kan. Kalau yang punya keluarga repot, dan triknya ya kita harus membatasi diri. Sekian tahun udah selesai gitu. Tapi ya itu tadi kena perangkapnya apa? Saya coba bikin usaha bangkrut kan gitu, akhirnya nambah lagi. Sebenarnya aku pengen mas kayak sampean bikin usaha kayak kambing gitu. Pengalaman gitu gimana mas kambing itu mas?
kambing selama ini saya belum turun tangan sih, baru titip-titipin aja gitu aja. Cuma nitipin sampai itu. Cuma saya pernah bikin usaha gitu kayak anu aja apa namanya, bikin restoran cepat saji gitu ya. Di Indonesia. Di Indonesia itu yang lola ya saudara sih, jalan 3 tahun ya omset ya itulah, tadinya saya mau pulang ternyata bangkrut. Bangkrutnya kenapa itu Mas? Manajemen nggak bener, pokoknya emang kitanya harus turun tangan. Kedua saya pernah bikin ya usaha nggak enak lah diceritain di sini ya, apa intinya pengalaman. Banyak kegagalan yang tidak apa namanya di luar dugaan kita gitu. Awalnya kan saya punya uang sekian, nanti bikin usaha ternyata nggak sesuai dengan harapan. Nah, untuk saat-saat ini kan ya kayak di Kuwait kan menangkan seluruh dunia kan yang kena ini Lockdown, COVID ini kan. Corona ya. Iya. Kan kayak sampean kan kerja di rumah sakit bagian ambulan, berarti tiap hari sampean itu ambil pasien-pasien yang kena. Iya. Bulan ini aja nih, bulan Juli ya, udah alhamdulillah udah mulai reda. Kemarin saya kerja itu 48 jam jaga. 48 jam. Iya. 48 jam jaga, 2 hari libur. Seharusnya kan saya jaga 24 jam, 3 hari libur. Nah, karena waktu itu kondisi keadaan ekstraordinari ya, keadaan luar biasa, ada pandemi itu, ya semua siaga gitu, tenaga. Belum lagi teman-teman yang terpapar gitu, masuk ke rumah sakit, kena apa namanya virus corona, akhirnya kan tenaga berkurang. Jadi kita ya mau nggak mau harus gantiin. Jadi yang tadinya 24 jam jadi 48 jam. Itu yang kena itu apakah sama profesinya kayak sampean, apa yang memang ada bagian lain itu yang kena teman-teman kita? Siapapun sih kena ya, terutama di sini. Ini kemarin itu data dari KBRI kan yang merilis sebagian besar itu memang tenaga para medis yang kena ya. Tapi alhamdulillah sih semuanya sembuh, dan ada satu yang meninggal ya, teman kita itu kemarin. Mas Nanang itu, tahu saya di Aiman Mat itu. Ya begitulah anunya. Terus yang misalnya ya ini yang meninggal itu dimakamkan, dipulangkan atau gimana? Nah kemarin itu yang meninggal itu kan karena keadaan prosedur pemakaman jenazah kena corona ya, mau nggak mau kebetulan juga nggak ada penerbangan kan, lockdown. Iya. Ya mau nggak mau harus dikubur sini. Gitu. Ya resiko. Semoga jadi amal baik gitu aja. Amin ya rabbal alamin. Makanya perawat itu sekarang jadi pahlawan loh ya kan. Jadi garda terdepan kan. Iya. Tapi ya kenyataannya banyak juga yang sedih juga kalau baca berita yang itu ya, sampai diusir gitu ya. Sedih juga sih saya lihat. Sementara mereka nggak tahu gitu, tapi sudahlah ini jangan jangan diekspor, takutnya ada yang tersinggung. Ya. Ini kan cuma berbagi pengalaman. Makanya kan saya nanya kan, soalnya kan saya orang baru. Gitu. Kalau Mas Irul udah berapa tahun libur? Berapa bulan liburnya? Aku malah ada berapa ini, jalan 4 bulan. Nanti katanya salon tuh bukanya Agustus tahun 23 gitu katanya. Tapi belum tahu, nanti Farwania kan ada kebijakan dari pemerintah kan, di lockdown terus kan. Orang kita pun nggak bisa keluar dari Farwania sekarang untuk saat ini. Nggak tahu kapan bukanya. Berarti nggak bisa keluar udah ya? Oh, udah nggak bisa. Nanti nunggu Agustus. Iya sih, tadi kan sering saya keluar jalan-jalan. Ya, pagi itu Mas ya. Saya lihat banyak kok yang bolak-balik keluar masuk. Itu yang punya izin kan? Punya izin. Ada suratnya kan, surat izin. Yang masih diperbolehkan kan dia ada keperluannya apa gitu kan. Dan udah ngurus izinnya untuk keluar dari daerah ini. Daerah yang dikunci, yang di lockdown. Jadi surat izinnya itu yang mengeluarkan itu dari masing-masing perusahaan apa memang dari pemerintah sih? Perusahaan ngajuin izin ke kepolisian lah, Ministry of Interior. Kecuali yang kerja di rumah sakit bebas, cuma nunjukin ID ya, ID perawat. Itu masih boleh. Oke. Oke guys, ini durasi udah panjang, nanti kita lanjut lagi obrolan para TKI yang manusia-manusia Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kita tunggu episode berikutnya.
Terima kasih udah nonton dan udah nyimak obrolan ini. Jangan lupa subscribe channel Bang Ali dan subscribe Rudy Channel dan Syirul Kuwait. sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. warahmatullahi wabarakatuh.